Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kelompok esensi sejati ungu hitam berangsur-angsur menghilang, dan mata semua orang bergerak dari langit kembali ke tanah, dan akhirnya tertuju pada wajah Lo Sheng. Secara relatif, Hua Tianming dan Pe Tianyo tidak kalah terkejutnya dengan Zhou Bufan, Jin Qiuning, dan Bai Li Hongfeng. Bagaimanapun mereka tahu kekuatan Lo Sheng yang sebenarnya. Namun meskipun Lo Sheng memanipulasi esensi sejati iblis surgawi untuk melap esensi lagu kebenaran Zhodan di arena, itu dalam skalanya sangat kecil. Mereka tidak menyangka esensi sejati iblis surgawi Lo Sheng dapat melahapnya sedemikian rupa. Orang-orang yang benar-benar telah melihat metamorfosis esensi sejati Lo Sheng Tianma adalah sekelompok kaisar di kota Baidi, seperti Yun Luo, Su Xiu, dan lainnya. Selain itu, yang paling mengesankan adalah Wu Yue Sanren dan prajurit lain yang memasuki rumah abadi, tapi mereka semua telah mati di rumah abadi. Selain Hua Tianming dan Pe Tianyo, Bai Li Hongfeng, Zhou Bufan, dan Jian Koning dan murid Yundian itu mengalami kejutan di hati mereka. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa makhluk bawaan dapat membuat keributan besar. Kami tidak memiliki senjata ajaib seperti cangkir esensi asli, jadi kami tidak dapat menyimpan esensi asli ekstra. Saya khawatir begitu banyak esensi asli akan terbuang sia-sia. Jin Qiuning yang berbicara saat ini, dia tahu bahwa ada senjata ajaib yang disebut cangkir esensi asli yang dapat menyimpan sementara yuan asli disimpan di dalamnya. Tetapi bahkan jika ada cangkir esensi sejati, itu tidak terlalu berguna karena ruang penyimpanan cangkir esensi sejati juga sangat terbatas dan tidak mungkin untuk mengakomodasi esensi sejati seperti awan ini. Kalau begitu, mari kita ledakan. Lo Sheng tersenyum sedikit. Tutup mata Anda. Sedikit cahaya bintang yang bercampur dalam esensi sejati iblis meledak satu persatu, dan setiap cahaya bintang mekar dengan keras ketika dimusnahkan. Kemudian cahaya putih yang menyilaukan sangat besar meledak dan hampir menyinari seluruh dunia kecil yang gelap seterang siang hari. Seolah-olah seluruh dunia adalah kumpulan putih dan tidak ada bayangan yang ada. Saat ini, semua orang menutup mata mereka secara refleks. Di bawah cahaya intensitas tinggi, itu jauh lebih terang dari matahari. Bahkan Lo Sheng sendiri menutup matanya. Zhou Bufan dan yang lainnya bahkan lebih kagum di dalam hati mereka. Jika kekuatan ledakan esensi sejati ini semuanya dipanggil ke seorang prajurit, saya khawatir bahkan para prajurit di alam alkimia ilahi akan sulit untuk melawannya. Jadi bagaimana ada teknik sesat seperti itu di dunia ini? Mungkinkah Lo Sheng berlatih teknik peringkat suci? Masalahnya adalah dia berasal dari sekte Qingyun yang hanya sekte peringkat 2. Dari mana mereka mendapatkan keterampilan peringkat suci? Saat ini hanya ada satu orang yang tidak menutup matanya, dan itu adalah murid Yundian. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya yang kuat. Dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan hati-hati menatap cahaya terang di langit. Kulitnya sangat rumit karena semburan energi ini bukan energi esensi sejati iblis surgawi itu sendiri. Jelas dia bisa merasakan nafas bintang dalam energi ini. Mungkinkah Lo Sheng memvisualisasikan bintang-bintang? Dapatkah dia memvisualisasikan bintang-bintang sejauh ini? Bagaimana orang ini melakukannya? Jika hanya esensi sejati iblis surgawi saja, mungkin tidak dapat mencapai level ini. Apa yang diledakkan Lo Sheng bukanlah esensi sejati iblis, tetapi ada sedikit cahaya bintang di esensi sejati iblis surgawi. Meskipun murid Yundian ini memiliki informasi yang baik,
Dia tidak mungkin tahu peta dari matahari, bulan, dan bintang yang didapat Lo Sheng dari rumah abadi. Setelah cahaya meredup secara bertahap, semua orang melihat bercak hitam di tanah dari sudut mata mereka. Benda-benda hitam itu seperti kue beras, lunak dan menyusut seukuran kepalan tangan, dan semuanya ada di mana-mana. Ini dia. Baili Hongfeng memiliki mata yang tajam, melangkah dan mengambil sepotong darah tanah dengan senyum terkejut di wajahnya. Zat hitam ini sama dengan benda-benda di kotak merah di kartu percobaan tersembunyi. Hal ini dapat memperkuat jiwa. Lo Sheng juga memperhatikan bahwa zat hitam ini tampaknya diproduksi setelah membunuh setan api hitam. Zat hitam ini persis sama dengan yang ada di peti harta karun merah. Jadi Baili Hongfeng secara alami mengetahui nilai dari benda ini. Dan hal-hal yang memperkuat jiwa dapat bermanfaat tanpa henti setelah menelan. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa berharganya benda ini. Namun benda ini sedikit berbeda dengan substansi hitam di dalam kotak harta merah. Setelah substansi hitam di dalam kotak harta merah muncul, otomatis akan menembak ke dalam pikiran, seperti makhluk hidup dengan spiritualitas. Tetapi substansi hitam ini tidak. Mungkin sedikit tidak sabar, Baili Hongfeng mencoba menelan benda ini dalam satu tekukan. Lo Sheng mengutuk seorang idiot di dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, dia mendengar murid Yundian dengan dingin berkata, "Ini adalah iblis dari esensi mimpi buruk hitam yang sangat beracun, akan langsung merusak organ dalam Anda setelah menelannya. Jika Anda ingin mati, telan saja." Pada saat ini, Baili Hongfeng telah meletakkan esensi mimpi buruk di bibirnya. Mendengar kata-kata dari ekspresi murid Yundian, ekspresinya berubah. Dia membuangnya seperti refleks terkondisi. "Tidak, bukan? Anda menyembunyikan persidangan zat hitam yang diperoleh di Guansong adalah inti dari jiwa. Dan memang berasal dari benda ini. Tujuan mengolah mimpi buruk hitam di jalan ujian adalah untuk mendapatkan benda semacam itu, tetapi mereka menggunakan bahan khusus. Metode rahasia untuk menghilangkan racun dalam esensi mimpi buruk," lanjut murid Yundian dengan suara dingin. "Artinya, Anda ratusan keping esensi mimpi buruk di sini. Bisakah Anda mengekstrak 10 keping esensi jiwa?" Hati Lo Sheng bergerak dan kemudian bertanya, sepotong esensi jiwa dapat sedikit meningkatkan kemampuan jiwa. Jika 10 keping esensi jiwa dapat diekstraksi, murid Yundian mengangguk, menunjukkan bahwa deduksi Lo Sheng sangat akurat. Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba terlihat, menampilkan tatapan berapi-api. Bagaimanapun, jalan menuju kematian adalah penghalang tersembunyi terbesar di jalan percobaan. Alasan terpenting mengapa semua orang memilih untuk masuk ke sini adalah berharap mendapatkan peluang dan keuntungan besar di jalan percobaan. Tanpa diduga, semua orang masuk dan bertarung sebentar dan hampir kehilangan nyawa. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ini adalah hal yang paling menyedihkan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tiba-tiba akan mendapatkan kesempatan yang begitu besar dalam pergantian peristiwa. Meskipun esensi mimpi buruk ini belum dimurnikan, setelah dimurnikan nilainya akan tak terukur. Bahkan di wilayah tengah, obat yang bisa menguatkan jiwa sangatlah langka dan harganya sangat mahal. Terlebih lagi, meskipun obat mujarab ini menambah jiwa setelah ditelan, seringkali menambah beban tubuh, bahkan racun yang sulit dikeluarkan. Tapi esensi jiwa ini bisa langsung meningkatkan kekuatan jiwa, banyak sekali peluang besar. Karena memiliki jiwa yang kuat tidak hanya baik untuk Anda, bahkan beberapa orang dengan jiwa yang kuat dapat langsung menggunakan paksaan jiwa untuk menaklukkan musuh. Bagaimana cara membaginya? Zhou Bufan mengajukan pertanyaan paling kritis. Murid Yundian menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak membutuhkannya. Yu Bufan melirik murid Yundian dengan acuh tak acuh, dan dia sadar diri dan sebenarnya tidak berencana untuk memberikannya kepadanya. Jin Qiuning, Pe Tianyu, Bai Li Hongfeng, dan yang lainnya sedikit diam. Semakin banyak hal baik ini, semakin baik untuk semua orang. Tetapi mereka tidak berkontribusi sekarang. Bagaimana cara mendistribusikannya? Melihat semua orang diam, Yu Bufan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ya, Lo Sheng hanya berkontribusi paling banyak. Dia membagikannya menjadi 30%, Hua Tianming 20%, dan setengah sisanya, saya, Jin Qiuning dan Pe Tianyu dibagi rata. Bagaimana dengan saya?" Meskipun Bai Li Hongfeng tidak terlalu berani, kekuatannya memang lumayan. Mendengar metode distribusi Yu Bufan, sepertinya dia tidak termasuk sama sekali, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Namun siapa yang tahu Yu Bufan mencibir? "Apalagi yang Anda tahu selain melarikan diri? Mengapa saya harus memberikannya pada Anda?" "Benarkah? Mungkinkah karena Anda Yu Bufan hanya bisa berbicara omong kosong?" Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda. Suaranya menjadi keruh dan penuh kekuatan. Dan pada saat yang sama, 2 kilo seperti batu delima mekar di matanya. Kekuatan Bai Li Hongfeng tidak buruk sejak awal. Karena dia memiliki fisik jiwa ganda. Ada jiwa kuat lain di tubuhnya, tetapi jiwa ini tidak akan muncul dalam banyak kasus. Jika Bai Li Hongfeng membangunkan jiwa di tubuhnya ketika dia bersembunyi di lantai 2 tingkat percobaan barusan, bisa mendapatkan peti harta karun di lantai 2. Tetapi sayangnya, dia tidak memilih untuk melakukannya saat itu. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali setelah jatuh dari tebing. Melihat perubahan khusus di Bai Li Hongfeng, Yu Bufan juga mencibir, dan tombak putih tiba-tiba muncul di tangannya. "Sepertinya Anda memang menyembunyikan kekuatan Anda. Berani memasuki jalan kematian. Orang yang memiliki 2 sikat saja tidak cukup. Dia hanya bisa mati secara tragis seperti Zhou Cheng. Tapi, apakah Anda ingin menantang saya?" Satu demi satu orang melebihi harapan Yu Bufan. Awalnya adalah Hua Tianming, lalu Lo Sheng, dan sekarang menjadi Bai Li Hongfeng yang pemalu. Yu Bufan menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan orang-orang ini. Jelas tidak satu pun dari mereka ini yang lemah. "Jika Anda tidak mengubah rencana distribusi, tentu saja saya akan memilih untuk menantang Anda." Bai Li Hongfeng mengeluarkan pisau dari jubah hitamnya. Itu adalah pisau lebar dengan tusukan dari belakang. Melihat keduanya akan bertarung, tiba-tiba semua orang mendengar Hua Tianming berkata, "Cukup! Yu Bufan, rencana distribusi Anda terlalu banyak. Belum lagi Bai Li Hongfeng tidak puas, dan Lo Sheng dan saya juga tidak puas." "Apa maksud Anda?" Wajah Yu Bufan menjadi gelap lagi. Dia merasa telah kehilangan kendali atas tim sementara ini. Dengan kata lain, orang-orang ini sebenarnya bukan pemimpin atau pemimpin sama sekali. Tetapi dia merasa benar sendiri dan menganggap dia sangat berwibawa. Perasaan seperti ini sangat buruk. Orang yang sombong seperti Yu Bufan adalah pemimpin alami. Ketika dia mengambil resiko dengan murid Yundian sebelumnya, kapan dia tidak memiliki keputusan akhir? Tapi hari ini ketika dia mengucapkan sepatah kata, 2 orang melompat keluar untuk menentangnya. Lo Sheng melirik Yu Bufan dengan samar. "Esensi mimpi buruk ini pada dasarnya dihancurkan oleh saya dan Hua Tianming. Saya hanya perlu 50%. Hua Tianming berkata, "Saya punya 20% dan sisanya Anda bagikan." Pe Tianyu tidak berbicara. Faktanya dia setuju dengan rencana Lo Sheng. Siapapun yang mengerahkan kekuatan paling banyak dan siapa yang paling banyak mendistribusikan. Jika bukan karena Hua Tianming dan Lo Sheng, semua orang ini akan mati di sini dan berbagi kentut.
Mendengar itu, Jo Bufan tersenyum kecut. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mendistribusikan esensi mimpi buruk, mereka memasuki pusaran teleportasi lagi dan muncul di jurang. Sekarang batu-batu itu bentuknya tidak beraturan. Ada yang besar meja dan ada yang hanya sebesar kepalan tangan. Tapi mereka tidak tahu kekuatan apa yang menopangnya. Mereka tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi, melayang di udara. Anda hanya bisa melompat di atas batu itu. Pikiran Loseng baru saja muncul di benaknya. Begitu terlintas di benaknya, Loseng melihat murid Yundian itu tiba-tiba menjetikkan jari kakinya ke udara, melayang dan berdiri kokoh di atas batu apung. Murid Yundian ini hanya sebelumnya tidak pernah bergerak. Ternyata sangat cekatan dan tampak lebih halus daripada Bailey Hongfeng. Jadi Loseng juga mengikutinya, berbalik tiba-tiba mengubah posisinya dan meraih salah satu batu apung. Keterampilan gerakan Loseng tidak begitu kuat dan di bawah kekuatan yang berlebihan, batu apung itu benar-benar ditangkap oleh Loseng yang menginjaknya dan memutar lingkaran pada saat kritis. Loseng meraih sudut batu apung dan memutar lingkaran penuh dengan batu apung. Sebelum berdiri kokoh di atas batu apung, Loseng mendongak dan melihat Jo Bufan, Pe Tianyo dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengambil sepotong batu apung. Dan Bailey Hongfeng tampaknya telah kembali ke sifat aslinya setelah dia melewati pusaran. Dia sepertinya baru saja menyentuh air, mengandalkan keterampilan tubuhnya yang kuat untuk melompati batu apung. Membuat teriakan berlebihan sambil melompat, seolah-olah tidak bisa berhenti. Tepat setelah semua orang menstabilkan sosok mereka, murid Yundian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas, dan kemudian berkata, "Di atas adalah jalan keluar menuju kematian." Mendengar apa yang dikatakan murid Yundian, semua orang terkejut dan sangat gembira. Mereka melihat ke atas satu demi satu dan melihat ada potongan-potongan batu apung yang mengambang di jurang. Dan ada cahaya di atas puncak jurang. Semua orang bahkan bisa melihat pecahan-pecahan angkasa melayang di langit di atas jurang. Jadi lompat saja sepanjang batu apung ini dan Anda akan dapat meninggalkan jalan kematian. Setelah melihat harapan lagi, semua orang masih sedikit kecewa karena mereka berani mengambil resiko di jalan kematian. Awalnya mereka ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar, dan semua orang tidak puas hanya dengan mendapatkan bagian dari esensi mimpi buruk. Tetapi saat ini, bertahan hidup adalah prioritas pertama, dan bisa keluar dari jalan kematian hidup-hidup sudah merupakan suatu prestasi. Sepertinya tidak terlalu sulit, kata Bailey Hongfeng sambil terkekeh, seolah-olah dia sedang menyulap saat ini. Dia bergoyang di atas batu apung seukuran kepalan tangan, memamerkan ketangkasannya yang luar biasa. Murid Yundian tersenyum ringan. Kesulitan akan segera datang. Begitu murid Yundian selesai berbicara, semua orang mendengar serangkaian suara. Lihat di bawah. Pe Tianyo menunjuk ke jurang yang gelap dan melihat kepala besar mendekat terus-menerus. Ternyata itu adalah kepala naga besar. Naga ini sangat besar, hanya satu kepala yang memenuhi seluruh jurang. Dan di atas kepala naga banjir ini, rantai tebal dikunci di semua tempat. Dan suara dentang dan dentang itu dibuat oleh rantai itu. Jialong, ayo cepat naik. Jo Bufan menarik Ji Qiuning dan mereka berdua menginjak batu apung dengan kecepatan yang sangat cepat, terus melompat ke atas jurang. Bagi mereka, seberapa besar Jialong itu? Meskipun Jialong bukan binatang dewa, itu juga kerabat dekat klan naga dan memiliki darah klan naga. Di atas persaingan besar semua puncak, kekuatan Wang Yun yang dibangkitkan hanya dengan memegang sepotong tulang naga sudah sangat menakjubkan.
Tapi sekarang ada naga dewasa yang hidup di bawah kaki mereka, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Hanya saja satu raungan dari naga banjir sebesar itu sudah cukup untuk memusnahkan semua orang, tidak menyisakan tulang. Cepat pergi! Tanpa ragu, semua orang menjadi gila dan terus melompat ke batu apung di atas, berharap untuk menyingkirkan naga dewasa yang menakutkan itu. Pada saat ini, murid Yundian menatap Zhou Bufan, sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu dalam hatinya, menunjukkan sedikit keraguan. Tetapi pada akhirnya, matanya meninggalkan Zhou Bufan dan terkunci pada Zhou Bufan. Setelah memilih Lo Sheng, murid Yundian tersenyum sedikit. Kecepatannya tiba-tiba meningkat 5 atau 6 kali. Dan dia bergegas menuju Lo Sheng. Sekarang kecepatan murid Yundian ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Bali Hongfeng yang mahir dalam keterampilan tubuh. Tetapi sekarang kecepatannya telah meningkat 5 atau 6 kali lipat. Sosoknya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang. Sekarang Lo Sheng juga berkonsentrasi untuk berlari, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara keras menembus langit dari bawah. Umumnya suara menusuk semacam ini hanya dapat dibuat oleh senjata tersembunyi dan menusuk berkecepatan tinggi lainnya di udara. Tetapi ketika Lo Sheng melihat ke belakang, ternyata murid Yundian bergegas ke arahnya. Kecepatan yang sangat cepat, bagaimana mungkin? Lo Sheng terkejut dan alisnya semakin berkerut. Murid Yundian ini benar-benar bergegas ke arahnya. Apakah Anda ingin mencari masalah untuk saya? Semua orang telah lama mewaspadai murid Yundian yang misterius ini. Tetapi murid Yundian ini tidak pernah menunjukkan niat jahat. Jadi semua orang hampir tidak bisa berjalan bersamanya sepanjang jalan. Melihat murid Yundian ini menembaknya, langsung tidak ragu sama sekali. Setelah melompat ke platform batu, dia mengubah tangannya, dan itu adalah pedang peminum darah. Kemudian dia menggunakan pedang yang membelah di bawah dalam ilmu pedang besar. Karena Anda ingin mengganggu saya, Anda harus bersiap untuk mati. Menghadapi naga banjir yang melengkung ke atas, Lo Sheng sama sekali tidak ceroboh. Jika dia tidak melakukannya, karena terlalu berbahaya dan sedikit kecerobohan, mungkin tidak dapat diubah. Jadi tembakan Lo Sheng adalah yang paling kuat. Melihat ilmu pedang dasar Lo Sheng, murid Yundian menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya, lalu tersenyum sedikit dan benar-benar mencubit pedang peminum darah Lo Sheng dengan tangan kosong. Lo Sheng memperhatikan senyum murid Yundian, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, terlihat sedikit canggung. Tampaknya senyum ini memiliki rasa yang menawan. Tetapi orang ini jelas laki-laki. Namun Lo Sheng tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia tidak menyangka murid Yundian ini benar-benar menggunakan teknik pintar untuk memegang pedangnya sendiri dengan tangan kosong. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, murid Yundian ini sepertinya pertama kali memasuki alam dewa penerangan. Hampir jelas, seharusnya dia dapat menandinginya. Bahkan meskipun Lo Sheng tidak dapat menghentikan tombak Zhou Bufan, tetapi dia juga memiliki cara lain untuk mengalahkan Zhou Bufan. Tapi murid Yundian ini, menurut kekuatan tingkat pertama alam dewa penerangan, sebenarnya memegang pedangnya sendiri dengan tangan kosong, yang agak sulit dipercaya. Dalam keterkejutan Lo Sheng melihat murid Yundian tersenyum lagi dan berkata dengan lembut, "Turun bersama saya." Sebelum Lo Sheng sempat bereaksi, dia meraih ke arah Lo Sheng dan menyeret batu apung, dan keduanya saling berhadapan. Kemudian mereka jatuh ke dalam jurang, dan di bawah mereka itu adalah naga banjir raksasa yang terus mendaki. Di bawah krisis seperti ini, semua orang mati-matian mendaki. Jadi siapa yang peduli dengan apa yang terjadi nanti? Hua Tianming menginjak langkah pedang dan terus terbang di atas batu apung.
Jika ada batu apung halus yang menghalangi jalan, dia akan langsung dicincang menjadi bubuk oleh niat pedangnya. Tapi saat dia mendaki, saat dia menoleh ke belakang, wajahnya berubah drastis. "Loseng!" teriak Hua Tianming, dan orang-orang lain yang berjuang untuk mendaki menoleh ke belakang, dan mereka juga terkejut. Ketika Zhou Bufan melihat pandangan ini, ada seringnya di wajahnya. Dia sudah lama merasa bahwa murid Yundian itu tidak normal, dan dia pasti telah merencanakan sesuatu di sepanjang jalan. Namun murid Yundian ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi Zhou Bufan tidak melakukannya. Jelas dia tidak berharap murid Yundian ini akan menjadi gila tanpa alasan saat ini dan menyeret Loseng ke bawah. Itu layak, tapi sayang sekali Loseng masih memiliki begitu banyak esensi mimpi buruk hitam di tangannya. Loseng ini mati di jurang ini, jadi dia khawatir dia tidak akan bisa mendapatkannya. Lupakan saja, Loseng ini adalah makhluk bawaan dengan kekuatan seperti itu. Jika dia memasuki istana awan dan menjadi murid elit di masa depan, dia mungkin menjadi musuh besarnya. Betapapun bangganya Zhou Bufan, dia tetap harus mengakui fakta ini. Karena itu, tidak buruk menggunakan tempat ini sebagai kuburan Loseng. Saat dia memanjat, wajah muram Zhou Bufan yang awalnya tidak puas dengan alokasi, sekarang memiliki senyuman di wajahnya. Seolah angin musim semi bertiup lagi di wajahnya saat ini. Namun Zhou Bufan tidak tahu bahwa dia benar-benar melewati kesempatan besar. Dia awalnya memiliki bagian dalam kesempatan ini, tetapi sayangnya karena kemunculan tiba-tiba Loseng, jalan hidup Zhou Bufan berubah. Kesempatan Zhou Bufan diambil. Dari sudut pandang tertentu, ini juga karena keberuntungan Zhou Bufan kurang kuat dan keberuntungan Loseng terlalu kuat, yang secara langsung menghilangkan keberuntungan Zhou Bufan. Tapi Hua Tianming dan Pei Tianyu merasa sedih untuk sementara waktu. Mereka bertiga masuk bersama. Mereka tidak berharap Loseng mati di tempat seperti itu. Namun untuk Loseng sendiri, dia merasa bahwa dia ditangkap oleh murid Yundian dan terus jatuh selama musim gugur. Loseng bahkan mencium aroma yang samar. Pada saat ini, Loseng sepertinya mengingat sesuatu. Dia ingat bahwa dia merasa murid Yundian ini berjalan sedikit canggung. Perasaan canggung itu sebenarnya agak banci, dan dia baru saja memikirkan senyumnya yang aneh dan menawan. Jadi murid Yundian ini adalah seorang wanita. Tetapi saat ini, hal-hal ini tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia mengerti bahwa murid Yundian adalah seorang wanita? Karena naga besar ini ada di bawah, dan ketika naga itu melihat keduanya jatuh, dia membuka mulutnya yang besar. Mulut naga ini bahkan lebih menakutkan daripada jurang maut. "Mengapa kamu menyeretku ke bawah?" Loseng bertanya di udara yang jatuh ke arah naga. Dia tersenyum sedikit, seolah-olah dia lupa menyembunyikannya. Hanya tersenyum dan berkata, "Karena saya memilih Anda." "Apa maksud Anda dengan memilih saya?" Mata Loseng berkedip. Selanjutnya, agak tidak bisa dijelaskan mendengar ini kalimat. Jelas dia tidak mengenal murid Yundian ini sebelumnya, dan dia tidak memiliki permusuhan besar. Mengapa dia memilihnya? Memilih saya dan mati bersamanya. Murid Yundian berhenti berbicara, tetapi menarik Loseng ke bawah, menghalangi dia dan bergegas menuju naga. Saat itu bergegas menuju naga. Naga itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan mereka berdua dalam satu tegukan. Saat Loseng ditelan oleh naga, Loseng tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Dia memeluk murid Yundian hampir tanpa sadar, dan kemudian terus bertabrakan di tubuh naga. Untuk sementara, keduanya bertabrakan 7 kali, daging dan daging, 8 sayuran. Dia tidak tahu harus kemana. Untungnya ada sepotong kelembutan di mana-mana di tubuh naga, jadi itu tidak akan hancur berkeping-keping. Setelah bertabrakan beberapa saat, kecepatan keduanya perlahan melambat, dan akhirnya
bau Loseng jatuh di atas tempat yang empuk. Loseng tanpa sadar menekan tempat lunak itu dengan tangannya. Untungnya tubuh naga ini lunak di mana-mana. Kalau tidak, saya khawatir itu akan jatuh cukup keras. Lepaskan! Ada jeritan seorang wanita dalam kegelapan, dan Loseng merasa lengannya dipelintir, dan kemudian dia terlempar keluar dengan keras. Tidak sampai Loseng jatuh ke tanah, dia akhirnya menyadari bahwa dia baru saja menyentuh tempat yang lembut, yang tampaknya merupakan tempat yang tidak boleh disentuh. Anda tidak bisa berpura-pura lagi. Kenapa Anda menyamar sebagai laki-laki? Dalam kegelapan, Loseng bertanya. Murid Yundian mendengus dingin dan kemudian cahaya terang muncul di tangannya, segera menyinari lingkungan sekitarnya. Yang mengejutkan Loseng, dia sepertinya merasa tidak perlu menyamar. Jadi dia menghapus teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan aslinya. Dalam cahaya redup, dia masih mengenakan pakaian putih murid Yundian. Jubah putih tampak agak longgar di bawah sosoknya yang tidak rata. Tidak ada waktu untuk menyihir rambut hitam pekatnya, tetapi dengan santai dan longgar terkulai di sebelah kirinya. Bahu tampil alami dan segar. Meskipun cahaya yang dia nyalakan agak redup, dia masih bisa melihat wajah yang cantik dan cantik. Bahkan kecantikan yang tidak terpoles dan cantik alami ini membuat Loseng sedikit linglung untuk sementara waktu. Anda sangat cantik, tapi Anda berpakaian seperti laki-laki. Loseng berkata tanpa berpikir. Kalimat seperti itu muncul di benaknya tanpa sadar. Ada apa dengan Anda? Kata wanita itu dingin. Loseng tersenyum. Memang benar, itu bukan urusan saya, tetapi Anda telah menjatuhkan saya dari atas. Jadi Anda harus memberikan pertanggungjawaban. Apakah kita terjebak dalam tubuh naga sekarang? Katakan, apakah Anda memiliki tujuan? Dan apakah Anda benar-benar berada di tingkat pertama dari alam dewa penerangan? Di permukaan, dia memang kekuatan dari alam dewa penerangan tingkat pertama. Tetapi baru saja wanita ini dapat mematahkan pedang dasarnya dalam sekejap dan memblokir pedang Loseng dengan tangan kosong. Jadi tidak mungkin bagi seorang prajurit yang baru saja memasuki alam dewa penerangan untuk melakukannya. Apakah Zhou Bufan cukup baik? Dia harus menjadi tipe terkuat di alam penerangan untuk pertama kalinya. Bahkan dibandingkan dengan para prajurit yang baru saja memasuki alam penerangan, di seluruh wilayah tengah, dia masih berada di puncak piramida. Mungkin Zhou Bufan dapat bereaksi dalam sekejap, menggunakan tombak di tangannya untuk mematahkan ilmu pedang dasarnya. Tetapi tidak mungkin mematahkannya dengan tangan kosong. Namun ada batasan khusus di jalur penguji. Pejuang yang telah melampaui tingkat ketiga alam dewa penerangan tidak dapat masuk sama sekali. Dari sudut pandang ini, wanita ini tidak mungkin melampaui tingkat ketiga alam dewa penerangan. Dan inilah yang tidak dipahami Loseng. Dan inilah mengapa Loseng mengajukan pertanyaan ini. Anda bertanya omong kosong. Jika saya tidak memasuki alam dewa penerangan untuk pertama kalinya, saya tidak akan bisa masuki jalur penguji sama sekali. Kata wanita itu dengan dingin. Lalu, mengapa Anda bisa mematahkan gerakan pedang saya dengan tangan kosong? Loseng bertanya lagi. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Wanita itu berkata dengan cepat. Lalu, mengapa Anda membawa saya ke naga ini? Loseng terus bertanya. Kenapa? Saya akan memberitahu Anda nanti. Wanita itu menatap mata Loseng dengan serius. Setelah beberapa saat, Loseng dan wanita itu merasakan kejutan yang hebat lagi. Dan akhirnya terdengar ledakan, dan lingkungan menjadi stabil. Diperkirakan naga banjir perlahan-lahan menarik tubuhnya setelah bergegas ke jurang. Ayo pergi. Wanita itu mengambil lampu kecil, bangkit dan berjalan maju. Kemana kita akan pergi?
apakah tidak ada bahaya di naga banjir ini? Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda terlalu banyak bicara, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Jadi ikuti saja saya. Wanita itu berjalan di depan. Suaranya dingin, tetapi renyah dan menawan. Sangat enak didengar. Setidaknya beritahu saya nama Anda, dan saya tidak akan pergi jika Anda tidak mengatakannya. Loseng berhenti dan dia sudah samar-samar mengerti rencana dan upaya apa yang tampaknya dimiliki wanita ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mati untuk saat ini. Mendengar pertanyaan Loseng, wanita itu berpikir sejenak sebelum berkata, Anda panggil saja saya Die. Zodie. Loseng bertanya sambil tersenyum. Saudara mati. Wajahnya menjadi gelap dan dia berjalan cepat di depan. Yang mengejutkan Loseng, tubuh naga itu tampak sangat kosong dan kering di mana-mana. Jika itu adalah naga hidup, dia dan Zodie seharusnya jatuh ke perut naga. Tetapi Zodie berkilauan di bawah sinar lampu. Jadi Loseng menemukan bahwa tubuh ini tampaknya telah diubah oleh manusia. Seperti istana tempat tinggal manusia, bukan tubuh naga. Pada saat ini, suara naga hijau di benak Loseng datang lagi. Naga ini telah diubah oleh seseorang sejak lama. Ini adalah naga mati. Naga mati? Tapi baru saja. Loseng menanggapi pikirannya. Yah, itu diubah oleh kalian manusia. Darah mayat naga dikeringkan dan dagingnya direndam dengan metode rahasia agar mayat naga ini tidak pernah membusuk dan kemudian diubah menjadi boneka. Kata naga hijau perlahan. Apa yang Anda inginkan ketika Anda muncul entah dari mana sekarang? Loseng tiba-tiba bertanya terus terang. Semua naga hijau besar di tubuh ini tertidur lelap. Jika mereka bangun tanpa alasan, pasti ada rencana jelas. Loseng sudah mengetahui karakter King Long ini. Jika tidak, bahkan ketika Loseng menghadapi krisis hidup dan mati, masih terlalu malas untuk muncul. Hei bocah, saya telah hidup selama bertahun-tahun dan pipinya biasanya tidak tebal. Jadi layak digunakan, tetapi bahkan tidak sebanding dengan tombak tulang naga sebelumnya. Setidaknya tombak tulang naga masih menahan darah naga. Jadi tubuh ini tidak berguna bagi saya. Tapi saya bisa merasakannya. Ada roh naga di sini. Saya ingin menelan roh naga itu. Roh naga? Bukankah Anda mengatakan naga ini sudah mati? Loseng bertanya, karena tubuh naga sudah mati, menurut alasannya jiwa harus hilang. Tidak mudah untuk menggerakkan tubuh boneka naga ini. Cara terbaik adalah mengekstraksi jiwa naga, mengekstraksi jiwa dan memurnikannya, lalu menyegelnya dengan mengandalkan jiwa naga untuk menggerakkan tubuh naga. Ini cara yang paling efektif adalah cara ini, kata King Long. Metode yang bagus. Sekte peringkat 6 ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Tidak hanya membunuh naga, tetapi juga menguras esensi dan darah naga. Mengekstrasi jiwa untuk memurnikan jiwa dan memurnikannya menjadi boneka naga. Metode seperti apa ini? Apakah ini kekuatan Kaisar Grenvin? Namun, saya bisa merasakan bahwa segel yang menyegel jiwa naga ini sepertinya telah mengendur di tahun-tahun tanpa akhir ini. Klan naga memiliki sifat penuh nafsu, jadi Anda harus memperhatikannya, kata King Long. Loseng sedikit mengangguk, melihat ke belakang Zodie di depan dan berkata, ada pertanyaan lain. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa tentang dia? Mengapa dia begitu kuat? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.